Indigo vera. Kita semua tahu, bahkan sangat populer di kalangan para peternak seperti kelinci, kambing, sapi, dan lain sebagainya, bahwa indigo vera sangat bermanfaat bagi ternak kita. Namun, tidak banyak yang mengetahui tentang keunggulan tanaman ini. Pada video kali ini, Media Kampung akan membahas beberapa keunggulan tanaman indigo vera dan cara budidaya indigo vera. Untuk itu, silahkan tonton video ini sampai selesai. Cekidot. Indigo vera untuk pakan kelinci. Indigo vera adalah tumbuhan dengan protein tinggi yang bagus untuk pakan ternak seperti kelinci atau bahkan kambing dan juga sapi. Selain itu, tumbuhan ini juga biasa digunakan untuk penghasil warna biru alami. Orang Jawa biasanya menyebut tanaman indigo vera dengan sebutan tom, tarum, atau nila. Indigo vera untuk pakan kelinci mengandung protein yang sangat tinggi. Menurut informasi yang didapat, tumbuhan indigo vera dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Eropa sekitar tahun 1900 dan sampai saat ini terus berkembang secara luas. Di wilayah Jawa Barat sendiri, tanaman indigo vera ini sudah lama digunakan sebagai pewarna kain. Selain itu, pemanfaatan tumbuhan indigo vera juga sangat bagus untuk pakan ternak, baik itu di wilayah Jawa Barat maupun di Indonesia dengan wilayah yang lainnya. Tumbuhan indigo vera dapat kita manfaatkan sebagai pakan ternak yang kaya akan kalsium, nitrogen, dan fosfor. Di Indonesia, perkebunan pertama indigo vera berlokasi di Wonogiri atau Jawa Tengah. Pada saat itu, masyarakat di Jawa Tengah, Ambarawa, hanya mengetahui jika tumbuhan indigo vera baik untuk peneduh dan bisa menyuburkan tanaman kopi. Manfaat indigo vera. Indigo vera adalah tumbuhan pakan ternak jenis leguminosa. Pohonnya yang memiliki nutrisi tinggi. Rata-rata untuk tinggi pohon indigo vera sedang, namun memiliki daun yang lebat dan berproduksi banyak. Selain itu, pakan ternak yang murah dan berkualitas dapat mengurangi biaya produksi pakan ternak, karena dari 1 hektar tanaman indigo vera cukup untuk 10 ekor sapi. Sementara itu, untuk 1 hektar rumput biasanya hanya cukup untuk 1 ekor sapi. Perbedaan yang sangat signifikan sehingga sangat produktif dan efisien. Hal ini kemungkinan dapat berdampak turunnya biaya produksi ternak dan harga daging di pasaran. Beberapa keunggulan tanaman indigo vera. Yang pertama, tanaman indigo vera mengandung kaya akan protein yang tinggi, sehingga bagus untuk penggemukan ternak. Dapat menyebabkan ternak kita menjadi ginuk-ginuk. Yang kedua, memiliki nilai kecernaan yang tinggi, sehingga dapat lebih banyak nutrisi yang diserap oleh ternak daripada yang terbuang bersama kotoran. Yang ketiga, memiliki kandungan mineral yang sangat ideal untuk kebutuhan ternak, sehingga dapat membantu pertumbuhan ternak lebih maksimal. Yang keempat, indigo vera mengandung tanin yang rendah, berkisar antara 0,6 sampai dengan 1,4 ppm, atau jauh menimbulkan sifat anti nutrisi. Rendahnya kandungan tanin ini berdampak positif terhadap palatabilitasnya atau disukai ternak. Yang kelima, tanaman indigo vera dapat bekerja sebagai konservasi kawasan karena bisa sebagai tanaman penahan erosi dan bisa memperbaiki struktur tanah. Yang keenam, tahan dengan udara minim wilayah, sehingga budidaya tanaman indigo vera sangat cocok untuk dijadikan alternatif pakan saat musim kemarau. Yang ketujuh, indigo
vera juga bisa dijadikan sebagai bahan pewarna alami pada kain, terutama warna nila. Dan yang terakhir, indigo vera juga dapat digunakan untuk berbagai obat dan kesehatan. Dengan semua keunggulan tanaman indigo vera, kali ini kita bahas bagaimana cara budidaya indigo vera. Terkait dengan kaya manfaat yang tadi kita sebutkan, saat ini semakin banyak orang yang tertarik untuk melakukan budidaya tanaman indigo vera. Apalagi mengingat tumbuhan indigo vera merupakan jenis tanaman yang bisa tumbuh di berbagai macam daerah, mulai dari ketinggian 1 hingga 1800 mdpl. Asalkan selalu terpancar sinar matahari yang cukup melimpah, tanaman indigo vera bisa tumbuh subur dan berdaun lebat serta berbunga dengan lebat. Untuk pembibitannya bisa menggunakan polybag yang ukuran diameternya paling kecil 8 hingga 10 cm. Polybag ini kemudian diisi tanah biasa yang pinggirannya lalu dicampur dengan pupuk kandang. Jika menggunakan bibit dari stek, dapat langsung ditanam dalam polybag. Jika memilih biji untuk budidaya indigo vera, harus dipilih biji yang sudah tua lalu direndam dalam air selama 12 jam. Jika sudah, buanglah biji yang berada di permukaan air karena biji tersebut tidak berkualitas atau isinya kosong. Tanamlah 4-5 butir biji di setiap satu polybag. Perawatan tanaman indigo vera, siramlah setiap hari, namun tidak perlu menggunakan udara terlalu banyak dan jangan sampai menggenang air karena dapat membuat biji atau batang tanaman indigo vera cepat membusuk. Hal-hal yang tidak kalah penting sebaiknya memupuk menggunakan pupuk organik saja atau pupuk kandang. Hindari memakai pupuk kimia. Melalui akarnya, tanaman ini mampu mengambil nitrogen sendiri dari udara, sehingga tidak membutuhkan pupuk kimia. Setelah tumbuh dan berumur antara 2-3 bulan, bibit tanaman indigo vera tersebut dapat dipindahkan ke lahan permanen. Namun, sebelumnya harus dibuatkan senjata terlebih dahulu di lahan tersebut untuk berjaga-jaga agar akar dan batangnya tidak terkena air saat hujan turun. Budidaya indigo vera atau tarum ini mulai bisa diambil panennya saat berusia 2 atau 3 bulan pasca tanam di lahan permanen. Selanjutnya bisa dipanen lagi setiap 60 hari dan seterusnya hingga tanaman sudah tidak produktif lagi atau usianya mencapai sekitar 3 tahun. Untuk pemanenan pertama bisa dilakukan 60 hari setelah tanam dengan cara dipangkas. Pemangkasan setidaknya pada ketinggian 1 meter dari tanah. Pemanenan selanjutnya dilakukan setiap 60 hari setelah pemangkasan sebelumnya. Kesimpulannya, tanaman indigo vera sangat cocok dikembangkan untuk sumber bahan pakan ternak di masa depan. Dengan memiliki kandungan protein yang tinggi 26-31% serta kandungan serat yang rendah dan tingkat kecernaan yang tinggi dengan 77%, tumbuhan ini sangat baik dijadikan sebagai sumber pakan ternak, baik itu sebagai pakan dasar maupun pakan suplemen, sumber protein dan energi. Baru dapat dibudidayakan di wilayah dengan iklim kering untuk mengatasi terbatasnya ketersediaan hijauan terutama ketika musim kemarau. Bagi teman-teman yang belum menanam indigo vera, mari kita tanam indigo vera untuk peternakan yang lebih maju karena manfaat dan kegunaannya sangat tinggi untuk ternak kita. Jika Anda ingin membeli bibit indigo vera, silahkan dicari saja di Shopee, pasti ada, atau toko-toko online yang lain. Sudah banyak orang-orang yang menjual bibit indigo vera. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini.
dan sampai berjumpa lagi pada video yang akan datang. See you.